IT, perkenalkan nama saya Niko Manggiani. Saya dari Next Gen Hydroponic, proyek pengembangan Smart Green Garden Tim 1, MBKM Riset Independen Fakultas Teknik dan Kejuruan dengan PT Dago Engineering, mengembangkan sebuah proyek dengan judul Next Gen Hydroponic, Integrating AI and IoT with Renewable Energy for Plan Going Forward. Mau tahu apa yang saya lakukan di sini? Ikuti video ini sampai akhir. Terima kasih. Pada pengembangan Smart Green Garden Next Gen Hydroponic, kami telah membuat 6 divisi, yaitu ada divisi AI, IoT, hidroponik, kelistrikan, web, dan juga mobile. Nah, sebelumnya kami telah membuat sebuah proyek yaitu yang bernama Next Gen Hydroponic. Next Gen Hydroponic itu adalah proyek yang dikembangkan oleh tim 1 dari Smart Green Garden, MBKM Riset Independen, Fakultas Teknik dan Kejuruan dengan PT Dago Engineering, yang merupakan sebuah proyek yang bergerak di bidang pertanian hidroponik dengan terintegrasi teknologi IoT dan AI yang disuplai atau disokong energi oleh panel surya atau solar panel. Kemudian sebelum kita melakukan pengembangan, kita telah melakukan tahap analisis yang dimana kita melakukan analisis kebutuhan dan juga studi literatur. Nah, analisis kebutuhan itu ada analisis fitur apa yang saja akan digunakan, tanaman apa saja yang akan kita tanam, dan berapa solar panel yang akan kita gunakan, berapa modul, dan baterai yang kita gunakan berapa, kemudian bagaimana rangka greenhouse yang akan kita buat, dan juga bagaimana nanti ke depannya jika hidroponik ini sudah jadi, apakah dijual atau dibagaimanakan. Itu sudah kita lakukan analisis. Kemudian ada desain. Nah, pada tahap desain ini kami telah membuat desain dari masing-masing per divisi, yaitu ada desain hidroponik, di mana desain ini meliputi rumah UV dan juga bagaimana rangka dari hidroponiknya. Kemudian ada kelistrikan, ada IoT, AI itu merupakan flowchart yang kita buat. Kemudian di mobile itu kita membuat UI, dan website juga kita membuat desain UI-nya. Kemudian tahap pengembangan next gen hidroponik. Dan yang pertama itu kita mengembangkan hidroponik. Di divisi hidroponik ini kita menggunakan luas lahan secara keseluruhan itu adalah 100 meter persegi dengan lahan untuk rumah UV tim 1 itu seluas 5 dikali 4 dengan tinggi 3 meter. Kemudian rangka yang digunakan itu ada rangka baja ringan, polo, kanal C, serta penggunaan plastik UV untuk atap dan insect net untuk melindungi tanaman dari hama. Kemudian jumlah tanaman itu ada sebanyak 152 lubang, dan tanaman yang kita tanam itu adalah tanaman cabai dan juga selada. Nah, tahapan dari pengembangan pada divisi hidroponik ini adalah pembuatan fondasi, pembuatan kerangka rumah UV, semai cabai dan selada, perawatan hidroponik, dan sampai panen. Nah, selanjutnya itu adalah tahap pengembangan dari sistem kelistrikan. Itu sistem kelistrikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. Kita perlu memulainya dengan melakukan analisis, yaitu kebutuhan energi sistem. Nah, kita menghitung total energi yang dibutuhkan, yaitu adalah 1777,20 WH yang menentukan distribusi energi antara beban DC dan AC. Nah, langkah berikutnya kita memilih dan memasang komponen utama seperti modul PV monokristalin 425 WP yang dipasang paralel untuk mencapai 850 WP dan ditempatkan di lokasi optimal untuk paparan sinar matahari. Kemudian kita memilih baterai PRLA 12 volt 100 Ah yang disusun dan konfigurasi 2 paralel dan 2 seri untuk mendapatkan 24 volt 200 Ah. Kemudian kita tempatkan di tempat yang aman. Nah, selanjutnya kita menghubungkan modul PV ke solar charge controller atau SCC untuk mengatur pengisian daya ke baterai, dan kita memilih inverter DC to AC 500W untuk mengubah energi dari DC ke AC untuk memastikan sistem dapat mengoperasikan perangkat listrik. Nah, kemudian tahapan pengembangan dari divisi kelistrikan ini adalah pemilihan dan instalasi, kemudian ada pemasangan dan pengaturan box combiner dan box panel, kemudian ada instalasi dan distribusi daya beban AC dan DC, kemudian ada implementasi grounding dan pengamanan, kemudian ada uji coba. Nah, selanjutnya adalah divisi kecerdasan buatan. Nah, dalam pengembangan kecerdasan buatan ini, kami memilih object detection atau deteksi objek untuk mendeteksi hama yang terdapat di tanaman hidroponik, selada maupun cabai. Nah, kita menggunakan YOLO P8 dan RoboFlow. YOLO P8 ini digunakan untuk
Yolopi 8 ini digunakan untuk membantu dalam proses training, kemudian RoboFlow ini digunakan untuk pelabelan dataset. Selanjutnya, training dataset akan dilakukan di lingkungan Google Colab. Nah, bagaimana sih tahapan dalam pengembangan kecerdasan buatan? Yang pertama itu adalah pengumpulan dataset dan processing. Nah, pengumpulan dataset ini menggunakan web scraping, di mana web scraping ini mengambil data langsung dari internet. Saya menggunakan web scraping ini menggunakan Anaconda Prompt dan juga menggunakan Visual Studio Code untuk membuat kode program dari web scraping itu. Kemudian ada labeling dataset. Nah, setelah labeling dataset ini, labeling dataset ini kita menggunakan RoboFlow untuk melabeling dataset object detection hama. Nah, hama yang kita deteksi itu adalah hama ulat, karena pada proses analisis kita melakukan analisis, yaitu kemungkinan hama apa saja sih yang akan ada di ulat, itu maksudnya di hidroponik, yaitu adalah tanaman ulat. Nah, kemudian setelah kita proses labeling dataset, kita men-training dataset. Nah, jumlah dataset yang kita training itu adalah 655 dataset. Yang algoritma yang kita gunakan itu adalah Yolopi 8 di lingkungan Google Colab untuk melakukan training. Nah, training dari dataset ini didapatkan kita training dataset ini menggunakan 250 epochs, yang dimana hasil dari training dataset ini didapatkan confidence-nya itu, akurasi confidence-nya itu adalah 0,88. Dan kita menggunakan satu kelas pada saat labeling dataset itu adalah satu kelas bulat saja. Nah, setelah training dataset kita melakukan testing model. Nah, model yang sudah hasil training dataset itu kita menghasilkan sebuah model. Nah, model itu kita testing seperti di video ini, di mana kita men-testing menggunakan Anaconda Prompt dan juga Visual Studio Code. Nah, di Visual Studio Code ini kita membuatkan kode program untuk object detection untuk testing model. Bisa dilihat. Kemudian setelah kita melakukan testing model lokal, selanjutnya kita melakukan Fast API lokal. Nah, Fast API lokal ini kita juga menggunakan Visual Studio Code untuk kode-kode yang kita buat. Nah, pas API lokal ini selanjutnya kita upload kode tersebut ke GitHub. Nah, setelah di GitHub kita langsung setup PPS. Setelah setup PPS nanti kita akan melakukan setelah setup PPS nanti kita akan membuat kode program di SP32Camp agar bisa mengcapture gambar, kemudian dikirim ke Firebase. Nanti pas API yang sudah kita buat bisa mendeteksi apakah ada hama atau tidak. Selanjutnya kita ke tahap pengembangan divisi Internet of Things. Nah, di divisi Internet of Things itu kita menggunakan dua microcontroller, yaitu ada SP32 dan SP32 itu berjumlah 2 buah dan SP32Camp itu berjumlah 1. Kemudian ada sensor-sensor yang kita gunakan itu ada sensor pH, TDS, suhu dan kelembapan. Kemudian yang diimplementasikan bersama relay. Kemudian ada grow light LED dan ada SP32Camp untuk monitoring hama dan kontrol otomatis. Nah, wiring dan implementasi dilakukan sesuai yang skema yang dirancang. Kemudian setelah selesai kita integrasikan seluruh komponen untuk memastikan fungsionalitas. Kemudian setelah itu kita sambungkan ke Firebase yang digunakan Firebase. Nah, untuk menyimpan data sensor secara real time yang memungkinkan monitoring dan kontrol melalui aplikasi web atau mobile. Nah, tahapan dalam pengembangan Internet of Things itu adalah pembelian sensor, kemudian pengecekan sensor, kemudian ada coding keseluruhan, dan selanjutnya itu ada uji coba belum ke lapangan, kemudian ada uji coba lapangan, setelah itu adalah penyesuaian studi kasus, dan yang terakhir itu adalah maintenance. Selanjutnya adalah divisi mobile. Nah, pada divisi mobile ini dibuatkan sebuah sistem hidroponik yang bertujuan untuk memantau dan mengontrol sistem secara efisien dengan mengumpulkan data secara real time dari sensor yang terintegrasi. Nah, aplikasi ini memberikan informasi tentang kondisi tanaman, nutrisi, dan pH air, kemudian informasi dari kamera, juga grow light, dan informasi tentang air yang sistem DFT ataupun NFT. Kemudian selanjutnya ada kontrol
air juga, apabila air itu sudah habis nanti bisa dikontrol dari mobile. Kemudian bagaimana sih tahap pengembangan dari aplikasi mobile ini? Yang pertama itu adalah pengembangan, aplikasi mobile itu melakukan analisis kebutuhan dan juga melakukan analisis, kebutuhan pengguna, yaitu membuatkan UI UX, kemudian, setelah melakukan analisis kebutuhan, itu melakukan metodologi perancangan UI UX. Nah, setelah melakukan perancangan UI UX ini, melakukan pengembangan aplikasi, yaitu dengan menggunakan metodologi pengembangan agil. Kemudian desain halaman aplikasi, lalu framework dan teknologi yang digunakan itu ada Dart, bahasa pemrograman Dart, ada Flutter, kemudian untuk database-nya itu menggunakan Firebase. Nah, seperti ini cara penggunaan dari website yang, mohon maaf, dari penggunaan dari mobile. Nah, dalam mobile ini terdapat ada dashboard, kemudian ada, profile dan juga ada home. Kemudian, divisi website ini itu adalah untuk menghadirkan platform yang berisi informasi dan kontrol, untuk sistem hidroponik yang nantinya akan menyajikan informasi umum, secara umum dan spesifik. Nah, penggunaan, dari website ini dapat membantu kita untuk memantau dan mengontrol, tanaman hidroponik secara real time melalui website ini, yang nanti kita bisa mengontrol nutrisi, pH, hama, air, dan juga sensor lainnya. Nah, metodologi yang digunakan dalam pengembangan website ini adalah, metodologi agil yang di mana, nanti metodologi yang digunakan itu adalah metodologi agil. Kemudian, eee, tahap pengembangan dari website ini yaitu adalah tahap pengembangan perencanaan dan analisis, kemudian desain UI UX, kemudian pengembangan front end menggunakan Next.js, kemudian pengembangan back end itu menggunakan Firebase, setelah itu, implementasi fitur-fitur utama, dan setelah itu pengujian dan penyempurnaan. Nah, ini adalah, cara penggunaan dari, website Smart Tree Garden Mexican Hydroponic. Yang pertama, teman-teman harus login menggunakan akun yang telah diberikan oleh admin, kemudian, teman-teman bisa melihat, di sini ada beranda, dashboard, dan juga ada overview blog. Di dashboard nanti, akan ada, fitur-fitur untuk memonitoring dan juga untuk mengontrol, hidroponik, tanaman hidroponik dari tim Netgen Hidroponik. Nah, eee, selanjutnya, apa sih, kolaborasi saya dengan, divisi-divisi lainnya. Nah, yang pertama itu di divisi hidroponik itu saya membantu dalam proses penyemaian, saya membantu dalam tahap analisis, tanaman apa saja sih yang bisa dihidroponikkan gitu, dan membantu dalam merawat hidroponik, kemudian membantu dalam, membantu dalam membangun, eee, smart greenhouse atau rumah HIPI. Itu saya membantu di sana, kemudian di kelistrikan saya membantu memberikan, eee, saran dan juga membantu dalam menganalisis kebutuhan energi dari tim satu maupun tim 2. Kemudian, saya juga memberikan saran di manakah bagusnya ditempatkan box combiner ataupun box panel. Kemudian dari divisi, IoT saya membantu dalam proses, pembelian barang, kemudian saya membantu dalam, menganalisis fitur-fitur apa saja sih yang bisa digunakan dalam tanaman hidroponik, selada dan cabai. Saya juga membantu, dalam menganalisis tersebut, kemudian, saya juga membantu dalam proses perakitan, itu membantu dalam menyambung-nyambungkan kabel, kemudian, menyambung-nyambungkan kabel, tidak banyak, namun saya hanya bisa membantu kayak pemberian, nama untuk ini, untuk, kabel-kabel jumper-nya, dimasukkan ke mana, itu saya membantu di sana. Kemudian di divisi, dan saya bertanggung jawab penuh untuk divisi AI dalam pengembangan divisi AI. Kemudian, pada divisi web dan juga mobile, saya membantu dalam, pengembangan UI dan UX-nya dari, divisi web dan mobile. Nah, sekian dari saya untuk pembuatan video ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Semoga ke depannya pengembangan proyek ini terus berlanjut dan semoga bisa pada divisi saya sendiri, saya bertanggung jawab pada divisi AI untuk terus dikembangkan lagi, AI-nya, kemudian dataset-nya ditambah, kemudian bisa mencoba jangan menggunakan YOLO P8, bisa menggunakan algoritma-algoritma lainnya dan juga semoga
semuanya dikembangkan lebih lanjut seperti dataset, penambahan dataset, kelas dataset, dan juga penggantian algoritma. Nah, terima kasih juga kepada Dago Engineering sudah membantu saya dalam proses belajar ini. Sejujurnya saya masih banyak perlu belajar. Terima kasih kepada mentor saya, itu ada Kak Sasya, yang sudah dengan sabar mengajari dan memberikan arahan kepada saya, tentunya pada pembuatan divisi AI. Sekian dari saya, terima kasih.